Halo viewers, ya siang ini kita sedang berada di lokasi pernikahan dari Anggi dan Henry. Di mana lokasinya Ridwan? Di Jalan Danau. Jalan Danau. Di Jalan Danau 1. Kami rencananya mau melakukan peliputan. Peliputannya makan besamo. Jadi makan besamo ini merupakan salah satu tradisi atau kearifan lokal masyarakat Lembak yang ada di Kota Bengkulu. Yuk, kita lihat. Oke guys. Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman suku, adat istiadat, serta budaya. Seperti halnya suku Lembak yang memiliki tradisi budaya makan bersama. Makan bersama atau makan bersama biasanya diadakan di acara pernikahan, akikah, atau syukuran lainnya. Pada acara pernikahan, sebelum acara makan bersama, prosesi dimulai dari datangnya calon mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita. Rombongan calon pengantin yang terdiri dari keluarga dekat dan saudara lainnya membawa aneka seserahan. Jumlahnya bisa 20-50 orang. Setibanya di rumah calon pengantin wanita, keluarga calon mempelai pria mendapat sambutan hangat dari tuan rumah. Pengantin pria dan dua pengantinnya sudah mengenakan pakaian adat khas Bengkulu. Acara dibuka oleh pembawa acara dari tuan rumah. Biasanya, yang khas dari suku Lembak adalah melempar pantun. Sekalian, kami godok bukan kacang sembarang kacang. Kacang meliliti kayu jati. Kau datang, kami kau bukan sembarang datang. Kami datang kau menepati janji. Selanjutnya, acara dimulai dengan pesan pernikahan. Pesan pernikahan disampaikan oleh ahli agama. Ahli agama memberikan nasihat agar pernikahan bisa langgeng. Selanjutnya, ada pula pembacaan 2 kalimat syahadat sebelum melafazkan ijab kabul. Akad nikah pun dilaksanakan. Buat kamu yang pengen tahu apa sih itu makan bersama, yuk kita simak penjelasan dari Bapak Usman Yasin, tokoh Lembak Kota Bengkulu. Ya Kak, mungkin bisa dijelaskan tradisi makan bersama itu tradisi yang seperti apa? Jadi gini, makan bersama itu sebenarnya begini. Masyarakat Lembak itu ketika dia misalnya syukuran, acara pernikahan, kemudian yang lainnya, intinya begitu. Jadi tradisi makannya itu tidak makan seperti makan Prancis gitu. Biasanya makanannya itu disiapkan di dalam nampan, ada tudung sajinya, kemudian diangkat. Nah, proses mengangkat makanannya itu ada urutannya. Yang pertama itu biasanya tempat duduk tangan, kemudian nasi untuk menampung nasinya, kemudian lauk-lauknya, setelah itu nasi untuk kita masing-masing piring masing-masing yang makan, dilanjutkan dengan doa. Setelah berdoa biasanya baru makan. Nah, makannya duduk bersila dalam satu majelis. Ketika misalnya doanya sudah selesai, kemudian salah satu seorang yang bagian yang mengatur makanannya namanya jenang itu nanti dengan mengucap salam, misalnya Assalamualaikum Pak Imam, doa dan mari sama-sama kita bismillah makan. Nah, ketika sudah selesai makan bersama dengan duduk ya, santai makannya. Ketika sudah makan, nanti Pak Imamnya ngasih kode kalau tanda selesai. Kemudian yang jenang tadi juga pamit. Assalamualaikum Pak Imam, kami tarik ini makannya. Nah, kemudian baru dia tarik. Prosesinya begitu. Nah, makan bersama ini sebuah makna, ada kebersamaan, karena rasa syukur itu harus bukan hanya diucapkan dengan lafaz hamdalah, tapi berdoa, makan bersama, dan di situ ada semacam komunikasi juga ketika selesai makan. Ada saling sapa gitu ya. Jadi silaturahminya betul-betul terjaga. Kemudian setelah selesai makan baru kemudian mereka turun pamit dengan orang rumah atau yang menyelenggarakan kegiatan itu, pamit dan makan. Nah, pada sesi kedua biasanya ada juga sesi keduanya.
Karena kan makanannya kan cukup banyak dan itu piringnya sangat banyak. Dan biasanya sesi kedua bagian yang sudah nggak layak dimakan kemudian diambil, sisa-sisanya kemudian dimasukkan lagi yang baru. Sesi kedua datang lagi. Nah, biasanya 2 kali sesi itu yang setelah itu baru diangkut semuanya ke belakang. Gitu. Sesi pertama itu siapa aja biasanya yang Sesi makan pertama duluan? biasanya ada biasanya imam, ketua adat, khatib, bilang, garin, tokoh-tokoh masyarakat. Dan di situ orang masuk di situ tidak boleh sembarangan. Namanya majelis. Majelis dalam masyarakat Lembak itu harus pakai kayak saya ini minimal kopiah, ada pakai sarung, pakai kemudian baju lengan panjang biasanya. Dan orang yang pakai celana panjang itu nggak dipersilakan, disuruh turun dan sangat ketat kalau dalam masyarakat. Dan makanya dalam masyarakat Lembak ketika orang misalnya yang muda-muda kemudian itu dia tahu diri dan dia tidak akan masuk ke majelis kalau dia tidak berpakaian lengkap. Nah, gitu intinya. Jadi memang sebuah penghargaan dalam majelis itu kebersamaan yang muncul, kemudian menghargai yang tua-tua dan tokoh masyarakat terlebih dahulu, baru anak mudanya pada sesi kedua. Apakah makan bersama itu ada pada acara pernikahan saja atau ada acara lain juga? Hampir semua acara syukuran dilaksanakan begitu. Ini sebuah pemaknaan begini. Bayangkan kalau kita makan berdiri kan bukan sebuah tradisi. Mengajarkan kita untuk makan itu sambil duduk. Dan itulah pemaknaannya, tidak membedakan orang lagi ketika dia sama-sama makan bersama itu. Jadi membangun kebersamaan, membangun rasa kekeluargaan itu dimulai dengan tempat makan. Dan setelah selesai makan mereka biasanya sempat juga berbicara dulu sebelum kemudian ditutup oleh jenazahnya dengan salam untuk pamit untuk merapikan kembali untuk pada sesi. Sampai di sini video vlog kami dan kami tutup. Ayo Mak, Mereka sebelum ditutup, kita kasih penjelasan